pribadi yang melihat apa yang kau bawa. Sebelum itu Tuhan melihat hatimu dulu, melihat hidupmu dulu. Barulah korban itu muncul. Orang yang gak kenal Tuhan bisa bawa korban? Bisa. Tapi kejijikan di matanya. Penyembah bawa korban, gak sembarang korban. Dia membawanya jauh dibangun dengan apa yang diletakkan. Jauh dari dalam hatinya, terus berjalan sampai ke sini. Itu ketaatan demi ketaatan, kesungguhan demi kesungguhan, penyembahan demi penyembahan. Barulah korban persembahan bisa diletakkan. Orang yang gak kenal Tuhan gampang kasih persembahan, tapi itu sedekah, bukan persembahan. Persembahan itu menyangkut hati kita, dan itu menyembelih hati kita. Sesuatu yang paling gampang diberikan itu pasti sedekah. Tapi sesuatu yang sulit diberikan itu pasti persembahan. Penyembah itu bawa korban, pasti nggak murah, pasti berharga. Dan yang berharga itu hatinya ada dalam persembahan itu. Jadi kalau ayat ini dituliskan Tuhan mengindahkan Habel, bukan Tuhan mengindahkan korban persembahannya. Kenapa? Karena inilah pola penyembahan yang Tuhan mau. Jadi kalau aku mendapatkan Daud bin Isai, itu jauh sebelum Daud diurapi, jauh sebelum Daud itu jadi raja, Tuhan sudah mengintipnya. Tuhan sudah memperhatikannya. Tuhan sudah mengintai jauh-jauh, seperti seorang pemburu mengintai binatang korbannya. Tuhan seperti seorang pemburu, dia menemukan ada anak rusa kecil baru lahir. Ini yang akan aku tangkap dia. Dia tunggu si rusa itu tumbuh. Dia tunggu sampai rusa itu menjadi rusa jantan yang gagah. Aku akan tangkap dia. Dia perhatikan dari sejak lahir sampai besar. Seperti itulah Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud. Jadi kalau ayat ini menuliskan Tuhan mengindahkan Habel, hidup yang seperti apa yang harus dibangun olehmu di hadapan Tuhan? Jadi kalau kita ada satu lagu, hidupku adalah persembahan, hidupku adalah penyembahan, itu lahir lagu itu dari ini, Habel dan persembahannya. Kalau Kain kenapa nggak diindahkan? Karena Kain bukan penyembah. Kain sedang membangun mezbahnya seperti Habel. Kain mezbahnya itu bagus, warna-warni. Ada merah, ada orange, ada hijau, ada ungu, ada putih. Seperti orang membuat janur, karena terbuat dari tanaman sayur mayur dan buah-buahan. Sementara korbannya Habel saat itu lagi lari-lari, lagi keringetan. Si Kain berkata, Bel, cepat, tunggu Kak. Sedang kupilih yang mana kambing yang akan kupersembahkan. Si kambingnya tuh lari-lari, ketakutanmu dipersembahkan. Dia harus menangkapnya, harus mengikatnya, harus membopongnya. Kain sudah gak sabar. Cepat Bel, bentar Kak. Dia harus menaruhnya dalam pundaknya, lalu menaruhkannya di dalam mezbahnya, lalu menyembelihnya. Darah tercurah dan membakarnya. Kain dengan mudah membakar. Api menyala, tapi korbannya Kain seperti orang bakar sampah. Korban persembahan Kain tidak sama dengan korban persembahannya Habel. Api itu naik ke atas dan Kain tahu
Kok apinya beda? Nggak sama. Ini seperti orang bakar belukar, ke bawah angin yang ke sana. Ini kok apinya lurus? Apa yang beda? Bukankah aku lebih bagus dari dia? Korbanku lebih warna-warni, itu bau amis. Ini bagus. Kain bawa prestasi, Habel bawa kemurnian. Kain bawa persaingan, Habel bawa ketulusan.